Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang bisa bertemu kembali bersama Anda di channel YouTube Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung yang kita cintai. Kita sudah tiba di pelajaran Sabat yang terakhir di bulan pertama ini tahun 2025. Dan seperti biasa, saya dengan Pendeta Marupa Pasitorus akan kembali memberikan konklusi dan tambahan dari pelajaran sekolah Sabat yang kita punya. Sebelum kita berdoa, saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara untuk subscribe, membagikannya, dan menyukai channel YouTube kita ini agar channel ini bisa semakin baik dari hari ke harinya. Sebelum kita diskusi, kita minta Pendeta Sitorus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan kembali membuka pelajaran-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk menyampaikan pelajaran ini juga kepada setiap pemirsa yang menyaksikan. Kau akan berkati agar firman ini dapat dimengerti juga dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Adapun pelajaran yang kita akan konklusikan, sepertinya kembali kepada judul awal, yaitu apa? Kasih. Karena Allah adalah apa? Kasih. Adalah kasih. Jadi seperti yang pernah kami sampaikan, saya juga sampaikan bahwa Allah mengekspresikan kasihnya itu kepada berbagai bentuk. Yang pernah saya tunjukkan waktu itu melalui gadget yang saya punya, Allah mengekspresikan kasihnya itu melalui cemburu, melalui marah, lalu melalui keadilan, dan sebagainya. Nah, untuk saat ini, saudara, kita kembali membicarakan bahwa Allah itu adalah apa? Adalah kasih. Allah itu adalah apa? Kasih. Yang judulnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan ayat inti yang dipilih pada saat ini adalah dari Roma 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan di pelajaran Sabat petang ini diceritakan satu kejadian yang ada di satu jemaat, di mana rapat itu mengharapkan bahwa akan ada pengampunan bagi salah satu anggota gereja mereka yang sedang bermasalah. Tetapi salah satu anggota jemaatnya mengatakan apa? Oh, tidak, harus dihukum saja. Sehingga pendeta itu mengatakan dia harus menguji bagaimana pengertian anggota itu terhadap apa? Terhadap sikap dan pengertiannya tentang kasih Allah. Kalau saya melihat ilustrasi ini justru menjadi terbalik. Harusnya anggota itu yang menguji pengetahuan pendeta ini tentang ekspresi daripada apa? Kasih Allah. Karena ekspresi kasih Allah itu seperti saya katakan tadi, dia marah, dia cemburu, dia adil, dan dia juga memberi apa? Penghakiman, bukan apa? Bukan penghukuman. Seperti biasa, saudara sekalian, pelajaran Minggu, Senin, Selasa, Pendeta Marupa akan memberikan konklusi dan tambahan dari pandangan yang dia bisa sampaikan. Silakan. Di pelajaran hari Minggu, kita melihat di situ ada hukum kasih. Nah, ini mengacu kepada apa yang Tuhan sampaikan di Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa yang telah dituliskan oleh Allah sendiri dengan jarinya. Di Loh Batu itu kita bisa melihat bahwa dari hukum pertama dan hukum yang keempat sampai yang keempat itu berkaitan dengan mengatur kasih manusia kepada Allah. Jadi manusia diminta untuk mengasihi Tuhan Allahnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dari hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10 itu berkaitan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, di dalam
penekanan di dalam kasih ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama dan mengasihi manusia, itu bukanlah sesuatu yang abstrak ataupun yang membingungkan ataupun yang sulit. Jadi bicara kasih itu adalah sesuatu yang mudah, ya, mudah, dan juga kita diminta untuk melakukannya. Jadi ini bukan sesuatu doktrin atau ajaran yang tinggi mencapai di langit sana, tidak. Tapi ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan, Tuhan telah tunjukkan kepada kita, dan itulah sebabnya Tuhan meminta kita untuk apa? Mengasihi sesama kita. Nah, bangsa Israel ketika dia telah dikumandangkan, disampaikan oleh Musa akan 10 hukum, ketika mereka menerima 10 hukum ini, maka di sana ada perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi hukum Allah ini berkaitan dengan perjanjian antara umatnya dengan Allah. Jadi umat Allah menjadi kepemilikan Allah, di saat yang sama juga umat Allah akan menjadi umat yang setia di dalam mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi perintah-perintah Allah itu dilakukan dan dipenuhi oleh karena kasih kepada Allah. Nah, jadi di saat kita melakukan perintah Allah, di sana harus didorong ataupun dimunculkan, ya, oleh karena kita mengasihi Allah, bukan karena sesuatu yang legal, ya. Karena Tuhan telah berikan hukum, maka kita harus penuhi, ya, dengan secara hukum, tetapi didorong dengan kasih. Nah, apa menjadi masalah kalau kita tidak melakukan perintah Allah ini, tidak didorong karena kita merasakan kasih Allah? Maka kita akan berfokus kepada hukum itu bentuknya larangan, tetapi kita tidak tiba kepada melakukan sesuatu yang baik. Karena hukum itu sebenarnya harus menunjukkan, ya, kepada keinginan untuk melakukan yang baik. Sebagai contoh, kalau kita melihat dalam kisah, ya, pelajaran minggu lalu, ya, orang muda yang kaya dan juga ahli-ahli Taurat, ketika dia bertanya tentang hukum Allah, yang mana yang terutama, ya. Lalu Yesus katakan, apa yang kau baca di sana, ya. Jadi di sini ada dua motif yang berbeda saat orang muda itu bertanya kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus katakan, hanya satu kekuranganmu. Yesus katakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Jadi satu perintah, satu kekurangan, tapi ada 3 perintah di sana, ya. Saat dia mendengar akan apa yang Yesus katakan, dia merasa sedih karena selama ini, ya, dia memahami hukum Taurat itu hanya cukup tidak melakukan yang jahat, ya. Sementara Yesus meminta dia untuk, ya, melompat untuk melakukan yang baik, ya, tidak berhenti di tidak melakukan yang jahat saja. Lalu bagaimana dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Nah, motivasi mereka bertanya akan hukum yang terutama dan yang utama, ya, yaitu untuk membenarkan apa yang mereka pahami. Jadi supaya apa yang mereka jalankan, apa yang mereka ajarkan itu, ya, menjadi benar di mata Tuhan, karena mereka tidak bertanya seperti orang yang belum mengetahui dan ingin melakukan sesuatu yang belum mereka lakukan, ya, belajar dari Yesus Kristus. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk mengerti bahwa sebagaimana hukum yang Tuhan telah berikan, ya, kepada kita semua, nah, itu harus dipahami bahwa hukum itu diberikan untuk mengajarkan kita, ya, menunjukkan kasih kita kepada sesama, sebagaimana pengalaman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di hari Senin kita melihat bahwa sifat hukum Taurat itu adalah kudus, benar, dan baik. Nah, hukum Taurat itu menjadi gambaran ataupun menceritakan karakter Allah itu sendiri. Jadi saat Tuhan membuat hukum, itu mencerminkan karakter Allah. Nah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, dan Allah yang baik. Jadi saat Dia memberikan hukum kepada kita,
maka kita menyembah Allah yang kudus, yang benar, dan yang baik. Jadi hukum Taurat itu harus dipahami, ya, dia kudus sama seperti Allah itu kudus, hukum Taurat itu benar sama dengan Allah itu benar, dan hukum Taurat itu adalah baik sama dengan Allah baik. Jadi dengan kita mempelajari firman Tuhan, ya, kita mempelajari hukum Taurat, maka ini akan menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan tidak inginkan. Nah, ada isu yang muncul di dalam tulisan Rasul Paulus, Roma 6 ayat 1 dan 3 sampai Roma 7 ayat 7 dan 12. Di sana menyebutkan, jadi kalau kita semakin belajar hukum, ya, maka harus dibarengi dengan kasih karunia, karena semakin kita mengerti tentang hukum Taurat, maka pelanggaran akan terus bertambah-tambah. Ya, jadi apakah hukum Taurat itu membuat kita semakin banyak pelanggaran? Jawabnya tidak. Ya, justru dengan kita semakin banyak belajar akan hukum Taurat, maka kita semakin, ya, mengenal dosa. Ya, bukan berarti kita jadi pelanggar-pelanggar hukum Taurat, ya, berbuat dosa, tidak. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kita menjadi, ya, pelanggar-pelanggar hukum, ya, tetapi dengan kita semakin belajar hukum, kita semakin merasakan keberdosaan kita, ya, dan kebutuhan kita akan kasih karunia Tuhan. Nah, dengan demikian, maka cara pandang kita kepada sesama kita, ya, mungkin sama anggota jemaat, mungkin ada yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka hati kita akan muncul kasih karunia karena kita sendiri sudah merasakan kasih karunia. Nah, di pelajaran hari Selasa, hukum dan kasih karunia, nah inilah yang Tuhan tanamkan ketika bangsa Israel, ya, telah mengikat perjanjian dengan Tuhan, ya. Ketika mereka gagal, ya, mengikuti apa yang Tuhan katakan, ya, untuk menuruti 10 hukum, maka kecenderungan hati mereka adalah untuk melakukan dosa, ya. Jadi pengalaman pertama mereka yang telah berbuat dosa itu mendorong mereka untuk berbuat dosa yang lainnya. Jadi sulit bagi mereka untuk mengikuti 10 hukum yang telah gagal mereka lakukan. Tuhan berinisiatif dalam Yeremia 31 ayat 31 dan 34. Di sana kita melihat Tuhan memberikan hati yang baru kepada mereka, yaitu hati yang taat dan hati yang mau menurut akan perintah Tuhan. Nah, apa pelajaran penting ketika kita melihat Tuhan menginisiatifkan untuk memberikan hati yang baru? Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengerti akan kebutuhan kita sebagai manusia berdosa. Kita ini membutuhkan pengampunan dan kita membutuhkan kasih karunia. Di saat yang sama, Tuhan menolong kita untuk melakukan perintah-perintahnya, ya, supaya kita selalu diperbaharui dalam kehidupan ini. Tuhan merindukan kita bahkan untuk mengalami, yaitu kelahiran baru. Ya, di dalam pertemuan Yesus dengan Nikodemus, ya, Nikodemus dia bertanya, ya, bagaimana untuk memperoleh kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan dia harus mengalami kelahiran baru. Nah, mungkin kita sudah mendapatkan kelahiran baru secara baptisan, ya, tapi di dalam penyucian, ya, pembenaran itu terjadi setiap hari. Nah, kita membutuhkan hati ini untuk disucikan, dibersihkan setiap hari, ya, supaya kita menjadi umat-umat Allah yang semakin merasakan bagaimana iman, bagaimana ketaatan, dan bagaimana penurutan itu bersama-sama berjalan seiringan. Jadi di dalam diri Allah, ya, yaitu memantulkan kasih karunia, di saat nyama dia menegakkan hukum. Jadi kasih karunia diberikan tidak melemahkan hukum, tetapi kasih karunia untuk menegakkan hukum. Jadi hukum dan kasih karunia Tuhan tegakkan dan ini berjalan beriringan, dan Tuhan nyatakan di dalam karakter Allah yang bersamaan. Inilah yang
yang menarik, yang perlu kita ingat baik-baik, kita menyembah Allah, Allah yang adil, yang menjalankan hukumnya, di saat yang sama Allah menjalankan kasih karunia-Nya. Nah, kira-kira ini menjadi ringkasan pelajaran filsafat kita pada minggu ini. Baik, terima kasih Pendeta Ya. Sitorus mengingatkan kita bahwa kembali seperti kalimat yang pernah kita sampaikan, kita baca bahwa kasih dan keadilan itu berjalan Beriringan. beriringan, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kembali pemirsa sekalian, karena saya pernah menjadi guru, jadi saya kembali menggunakan alat peraga. Boleh teman-teman di studio untuk mendekatkan, saya punya oke. Jadi saya suka dengan lingkaran dan garis lurus, karena lingkaran itu kesempurnaan, 360 derajat. Garis lurus itu juga sempurna karena dia lurus. Oke. Kembali, saya mundur. Lingkaran pertama ini adalah Allah. Saya beri gambar kuning, emas mahal harganya. Allah ini sifatnya kasih. Lalu Allah mengekspresikan kasihnya satu dengan cara menciptakan dunia ini, termasuk manusia. Nah, karena Allah mencintai ciptaannya, khususnya manusia, kembali Allah mengekspresikan kasihnya, dengan cara memberi aturan main. Sehingga saya gambar lingkaran pertama itu, kedua ini adalah yang di dalamnya warnanya putih, ini putih, itu adalah manusia. Lalu karena Allah adalah kasih, diekspresikan dengan kasih, lalu manusia itu dilindungi dengan apa? Dengan hukum, aturan main. Contoh, Pendeta Marupapa tentu sangat mengasihi anaknya, yang masih satu itu, nggak tahu nanti entah 2 atau 3, saya nggak tahu, tergantung mereka meminta dan karunia Tuhan. Biasa dan seharusnya orang tua yang mencintai anaknya akan memberikan aturan main seperti ini. Nah, kalau makan, makanan sehat, benar kan? Nah, tidur jam segini. Nah, kalau main-main, jangan main yang kotor. Karena itu ekspresi kasih, karena Marupapa mencintai anaknya, diberikan apa? Aturan. Oke, itu konsep pertama. Lalu konsep yang kedua, boleh teman-teman dekat lagi. Nah, kembali, karena Allah mencintai manusia, ini ya, manusia, lalu dia mengekspresikannya salah satu dengan kasih, dilingkari. Lalu Allah katakan kepada manusia, Marupapa katakan kepada anaknya, kalau kamu menyayangi Bapak, kalau Bapak kasih sesuatu, bilang terima kasih dong. Lalu tiba-tiba anaknya panggil orang lain Papa, tersinggung dong hatinya, loh, papamu yang mana sih? Itu. Lalu karena hubungan ini sudah baik antara orang tua dengan anak, antara Allah dan manusia, lalu Allah katakan kepada manusia, orang tua katakan kepada anak, nanti kalau kamu bermain sama teman-temanmu, satu, jangan kamu marahin temanmu itu, jangan kamu curi barangnya, ya kan? Sopan sama orang tuanya seperti kamu sopan sama bapak dan mama, kan itu konsepnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hukum Taurat itu hanya dua saja, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Hanya itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu konsep awal. Tetapi ini dia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia ini tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Anak ini tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Sehingga pada waktu anak tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya, apa orang tua katakan? Anak durhaka. Bahasa Alkitabnya adalah berdosa. Durhaka artinya tidak hormat kepada orang tua.
Dosa artinya melanggar perintah Tuhan. Tuhan. Pada saat anak ini berdosa, melakukan yang tidak baik, artinya pada saat yang sama aturan yang main harus dijalankan untuk hubungan baik dengan tetangga, dengan teman-teman main, itu dia tidak apa? Tidak. Salah satunya tadi apa? Jangan kamu ambil barang temanmu, nanti sakit hati temanmu. Tapi karena hubungan dengannya, aku dengar-dengar hubungan perintah orang tuaku untuk tidak ambil barang teman. Baik, karena hubungan tidak baik, maka semua aturan main itu tidak apa? Tidak mungkin untuk apa? Dihidupkan. Tidak heran ada ayat lain mengatakan melanggar satu melanggar semua. Saya sangat senang membicarakan ini, itu konteksnya adalah hubungan. Di pelajaran hari Minggu dibicarakan di kalimat pertama, hukum Taurat itu erat hubungannya dengan hubungan. Ya, di pelajaran hari Minggu kalau saya tidak salah ingat, di kalimat yang pertama di paling atas. Ya, hubungan. Ekspresi hubungan. Ya, ekspresi daripada apa? Hubungan. Maaf, saya pinjam sahabat karena saya membuka itu. Jadi jangan pernah bicarakan hukum itu lepas dari Kasih. hubungan. Ya, hubungan. Dari kasih, jangan pernah. Nah, saya mengilustrasikan begini, kembali seperti orang yang pacaran, melanggar satu melanggar semua. Lalu dari hukum ini kan yang paling menonjol menurut hayalnya tulisan nubuat adalah hukum keempat, menyala. Sahabat. Saya senang dengan ini, dan ilustrasinya begini. Kalau anak muda ditanya pacaran atau tidak, lalu mereka katakan tidak pacaran, tapi tiap malam minggu sama-sama, artinya apa? Pacaran. Sebaliknya, anak muda ini mengaku pacaran, kalau malam minggu tidak pernah sama-sama, orang bilang apa? Tidak pacaran. Tidak pacaran. Artinya malam minggu itu saya artikan maknanya sama dengan hari Sabat. Karena Sabat itu adalah waktu istimewa untuk bertemu dengan pasangan rohani kita, itu siapa? Allah. Nah, tadi ada dikatakan melanggar satu melanggar semua. Biasanya malam minggu itu adalah untuk pasangan kita. Tiba-tiba sekali waktu pasangan itu katakan kepada temannya, malam minggu aku nggak datang ya, atau malam minggu gak usah datang ya. Apa langsung dalam pikiran pasangannya itu? Kamu mau kemana? Oh, ada pertemuan reuni contohnya. Pasangan katakan, apa lebih penting reunimu itu daripada apa? Hukum pertama, jangan ada ilah lain. Ya kan? Hukum yang kedua kan, jangan membuat. Kembali saya mau ngulangi saja. Pada waktu pacaran kan kegiatan hari kerja, hari sekolah, kan terpisah kita. Untuk mengobati rasa rindu apa? Lihat foto di handphone kan? Ya. Image, ilah. Nah, waktu ketemu malam minggu, dilihat terus fotonya ini kan pasangannya nanya, lihat apa itu? Foto siapa? Foto kamu. Apa dibilang? Mana lebih penting, aku sekarang atau foto itu? Ya kan? Lalu setelah jadi, panggilan istimewa kita apa? Sayang. Jangan pernah panggil orang lain sayang. Jadi itu yang sering saya ulang-ulangi. Saya berharap kita bukan hanya mengerti, tapi merasakan hubungan itu. Kenapa saya demikian? Karena setelah sahabat kita katakan bahwa hukum itu diberikan di Gunung Sinai setelah Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Hubungan mereka sudah diperbaiki. Artinya apa? Sebelum di tanah Mesir, hubungan mereka itu apa? Baik. Di mana? Sebelum dosa, Taman Eden. Tapi karena situasi yang terjadi, karena ada tadi itu kan,
karena ada ilah yang lain, karena ada image yang lain. Jadi semua 6 sampai 10 itu apa? Hancur semua. Karena melanggar satu, melanggar semua. Lalu setelah sahabat kita katakan, ada kata kasih karunia. Seharusnya upah daripada pelanggaran ini adalah apa? Kematian. Ekspresi kasih Allah yang berikutnya adalah Tuhan memberikan pengampunan kepada siapa saja. Tetapi bukan berarti tidak ada syarat. Syaratnya adalah datang kepadanya, akui dosa, tinggalkan dan terima dia sebagai apa? Juru selamat. Jangan dibilang bahwa keselamatan itu tidak ada syaratnya. Ada. Kalau tidak ada syaratnya, barang murahan loh. Ada syaratnya, ada pengorbanan dari pihak kita. Apa itu pengorbanan? Datang kepadanya, mengakui kesalahan kita, lalu berjanji untuk tidak melakukannya lagi, lalu menerima dia sebagai apa? Sebagai juru selamatnya. Nah, yang berikutnya yang sering disalah mengertikan. Kembali, saya sangat concern dengan sebutan-sebutan, istilah-istilah. Ada istilah mengatakan bahwa kita harus menurut 10 hukum supaya kasih. Tidak, itu terbalik. Setelah ada kasih dulu baru apa? Menurut hukum. Kembali contoh. Saya nggak tahu dulu Maru Papa berapa kali pacaran, siapa kali saya kurang tahu. Tapi yang sekarang itu istrinya itu. Maksudnya begini, tiba-tiba saya atau Maru atau siapa teman-teman ketemu cewek atau cowok ketemu cewek ketemu cowok, tiba-tiba kamu jangan pakai baju itu, aku gak suka lihat kamu pakai baju itu. Apa urusanmu? Enggak, aku gak suka biar aku sayang sama kamu. Enggak. Tapi karena udah saling mencintai, lalu bilang kamu pakai baju ini dong. Kenapa? Biar keren. Kan beda, feel-nya itu beda. Feel-nya itu adalah beda. Nah, itu kembali pembelajaran seperti yang saya katakan bahwa saya berharap bukan hanya kita mengerti, tapi juga merasakan. Bagaimana cara merasakannya? Ya dengan ilustrasi-ilustrasi tadi ya. Dengan apa? Ilustrasi-ilustrasi yang saya sampaikan. Kembali gambaran ini saudara, mudah-mudahan ini nempel di pikiran saudara. Jadi pada waktu besok atau kapan saja kita berdiskusi sahabat, kita akan bisa menerima gambaran besar bahwa Allah itu memang kasih, lalu dia ekspresikan kasihnya dengan berbagai cara. Ya, tadi saya ulangi adalah dengan cemburu, marah, adil, memberikan hukum. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Itu ekspresi kasih Allah. Tetapi masalahnya manusia itu lupa dengan ekspresi dengan kasih Allah itu, sehingga apa yang terjadi sekarang itu yang seharusnya menguatkan hubungan kita dengan Tuhan kita, tapi justru itu membuat kita makin renggang dengan siapa? Dengan Tuhan. Terakhir, pemirsa sekalian, saya tidak tahu apakah Maru Papa pernah dengar sebutan ini. Saya pernah baca sebutan ini. Biasa pasangan suami istri setelah bertengkar itu makin mesra. Saya tidak tahu pemirsa pernah dengar atau pernah ingat, tapi saya masih ingat betul sebutan itu. Biasanya pasangan yang awalnya berselisih pendapat, setelah berdamai semakin apa? Semakin mesra. Dan yang menariknya ada juga sebutan mengatakan pasangan yang selalu bertengkar itu sebetulnya mereka itu saling mencintai sebetulnya. Karena apa? Saling ingin memperbaiki, sama-sama ingin memproteksi. Yang satu merasa dibatasi, yang satu merasa tidak diperhatikan. Pemirsa, sebetulnya masih banyak yang mau kami sampaikan, tapi waktu juga ya membatasi. Ada yang mau sampaikan lagi sebelum kita closing? Sebagai hal-hal yang kita perlu ingat baik-baik dalam pelajaran kita satu triluan ini ya, dengan tema kasih dan keadilan Allah, kita bisa merangkumkan secara garis besar bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan banyak cara, ya, dengan media-media yang Dia telah nyatakan untuk mengenalkan bahwa Dia adalah
Allah yang begitu mengasihi. Nah, poinnya adalah apakah kita sadari ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika kita sadari, maka kita pun akan segera dan merasakan bahwa kita perlu untuk mengungkapkan kasih yang kita telah rasakan dari Allah kepada orang lain. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai di sini pertemuan kita. Kami percaya apa yang kami sampaikan ini akan menambah pengetahuan saudara, lalu menambah iman kita semakin kuat dan persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih, sampai bertemu di triwulan yang akan datang. Tuhan berkati kita. Amin.